sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ibu sapa dulu nih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Masih semangat? Masih. Jumpa lagi hari ini sama Ibu Dina. Ya. Gimana pagi tadi belajarnya? Oke? Oke. Aman? Aman. Ya. Oke, sebelum memulai Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu absen dulu ya. Adelia Putri, Agil, Hadir Bu. Aisyah, Hadir Bu. Alfasya, Hadir. ya, Aninda, Azahra, Hadir Bu. Balkis, Hadir. Dea, Hadir Bu. ya, Dwi, Hadir Bu. Fadil, Hadir Bu. Faiz, Hadir Bu. Fahri, Farah, Hadir. Fitra, Gunawan, Habibur Rahman. Hadir. Sakit? Sakit. Nggak ada keterangan? Ada. Sakit nggak ada keterangan. Sakit. Sakit ya. Ya, Hanifah Dwi, M Hafiz, Muhammad Afan, Muhammad Arif. Hadir. Sakit? Mantap. Muhammad Mulkan. Hadir Bu. Oke, mantap. Semangat Mulkan hari ini ya. Muhammad Rausan. Hadir. Tanpa keterangan juga. Ya. Mustaqim. Hadir. Ada keterangannya. Oke. Putri Oktari. Hadir Bu. Oke. Raifanza. Hadir. Rifa. Ya. Sri Mulyana. Saya. Oke. Syara Mutia. Hadir Bu. Tiara. Hadir Bu. Rian. Hadir. Rian nih yang Sakit. oh, sakit. Dari kapan? Teringat di sunat ya? Iya. Amira Ratu Zara. Saya Bu. Oke, semua sudah Ibu panggil. Ada yang terlewatkan? Ada? Siapa namanya? Muhammad Syarifarizi. Sepertinya belum ada ditulis ya. Sekarang sih mana nak? Mungkin nanti dia ditambah nak ya. Namanya ya. Satu lagi ya. Sedih dia ada namanya. Oke. Ibu pun senang sekali hari ini berjumpa dengan anak-anak Ibu. Minggu lalu kita sudah berjumpa membahas tentang keterampilan sosial ya kan? Kita main game. Nah hari ini ya Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik ayo tentukan skala prioritasmu. Nah, topik ini ada kaitannya dengan pembahasan mungkin 2 hari yang lalu Ibu ada masuk di kelas kalian membahas tentang kurangnya disiplin dalam belajar. Masih ingat? Masih. Nah, siapa yang masih ingat contoh-contohnya? Berlambat di sekolah. Iya, terus PR. nggak buat PR. Oke, apa lagi? Kumpul tugas. Nggak kumpul tugas. Apa lagi? Ini kok sini bang ngomong nih. Bolos pelajaran, cabut pelajaran ya. Apa lagi? Keluar masuk saat jam pelajaran. Oke, bagus. Ada lagi?
di dalam belajar itu karena kurang pintar atau kurang mampu mengatur waktu. Nah, sekarang dengan topik ini, ayo tentukan skala prioritasmu, ada tujuan dan manfaatnya. Nah, tujuannya itu yang pertama, anak-anak ibu itu mampu lebih memahami apa itu manajemen waktu, manfaatnya apa, kemudian kerugiannya apa. Kemudian manfaat dari topik yang kita bahas hari ini yaitu anak-anak ibu mampu menentukan bagaimana cara menentukan skala prioritas dalam belajar sehingga anak-anak ibu mampu ke depannya itu memanage waktu atau meningkat manajemen waktu belajar. Oke. Kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Oke, sebelum ibu lanjut ice breaking, ibu tanya lagi nih, lebih siap lagi kita mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Itu kita ice breaking. Ibu mau berdiri semuanya. Kita ice breaking ya. Kalau ibu bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Terus kalau ibu bilang malam, tepuknya setengah. Setengah. Kenapa setengah? Karena kalau malam orang tidur kan, tidak boleh berisik. Jadi cluenya kalau pagi tepuk sekali, kalau siang tepuknya 2 kali, kalau malam tepuknya setengah. Oke, siap? Siap. Oke, ibu mau lihat nih konsentrasinya. Kita mulai. Pagi, siang, malam. Oke, ibu cepat-cepat ya. Pagi, malam. Oke. Siang, pagi, siang, malam. Ada yang bunyi, berarti belum konsentrasi. Sekali lagi, oke? Pagi, malam, makin tidak konsentrasi sepertinya. Oke, fokus. Pagi, siang, pagi, malam. Sekali lagi nih, ibu mau tes lagi nih. Pagi, siang, malam. Oke, teman-teman kita. Oke, boleh duduk anak ibu. Waduh, gimana perasaannya? Ada yang deg-degan? Ada. Kenapa deg-degannya? Apa salah? Padahal ice breaking-nya itu tujuannya untuk apa? Biar fokus, biar konsentrasi dan seru-seruan. Biar semakin semangat anak ibu mengikuti layanan hari ini. Oke, selanjutnya ibu ada video ya. Jadi videonya mohon disimak betul-betul ya. Teman-teman, Ya. coba bayangkan jika kita membaca 1 jam dalam sehari tentang sejarah atau tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar, ataupun mengerjakan tugas, itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar, bekerja, dan menjalani aktivitas sekitar 8 sampai 10 jam. Lalu kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari.
Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga mengobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain bersama teman setelah habis pulang sekolah. Bisa juga membuka media sosial seperti Facebook, video TikTok mungkin, dan mengajak beberapa banyak teman yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa berkumpul dengan teman, mengobrol bersama, jalan-jalan, dan melakukan permainan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa, asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba mengubah kebiasaan seperti itu. Bayangkan saja, jika kita mengatur hari kita dengan diajak, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita dan keluarga. Banyak sekali waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Berangkat ke sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah melakukan aktivitas lainnya. Jika kita mempunyai tugas dari guru, kerjakanlah tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Kemudian, dilanjutkan dengan membantu orang tua, membersihkan rumah, serta membantu tugas-tugas orang tua di rumah. Bayangkan, jika semalam kita membaca 2-3 jam, lalu berapa jam ilmu yang kita dapat selama sekian hari? Berapa ilmu yang didapat selama 1 tahun? Tidak ada ilmu yang percuma, tidak ada pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, mari gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah pada hal yang menjadikan diri kita bernilai. Jangan katakan masih ada waktu. Lakukanlah segera, gunakan waktu kita dengan bijak supaya tidak ada 1 menit pun waktu yang terbuang sia-sia. Tetap semangat untuk meraih masa depan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke, sudah melihat videonya? Sudah. Nah, apa isi video yang ada di depan yang sudah kalian lihat? Apa isinya? Ayo, siapa yang mau kasih pendapat? Oke. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam belajar. Oke, mantap Bang Faiz. Agil? Jangan menyia-nyiakan waktu karena waktu itu berharga. Jangan menyia-nyiakan waktu karena waktu berharga. Karena tadi di akhir dibilang kan, apa dibilang? Jangan mengatakan masih ada waktu, tetapi lakukan dan kerjakan segera. Oke, ada lagi? Oke, Abang? Orang yang mampu memanfaatkan waktu, maka ia lebih mudah mencapainya. Oke, kalau orang pintar mengatur waktu, maka ia mudah mencapai. Oke, ada lagi? Isi dari videonya sudah 3 orang nih yang menanggapi ya. Jadi isi dari videonya tadi mengatakan bahwa mengatur waktu itu apa Bang? Kalau Abang tadi? Iya, karena waktu itu berharga kata Agil. Jadi jangan disia-siakan. Nah, kita ngomong mengatur waktu. Nah, Ibu mau tahu, menurut kalian waktu itu apa sih sebenarnya? Waktu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Oke, jadi menerangkan bahwa proses kejadian yang lalu, sekarang, dan di masa depan. Oke, ada lagi waktu ya. Waktu itu menunjukkan keterangan berapa lamanya kejadian dulu, sekarang, dan di masa depan. Oke, bagus. Ada lagi waktu itu apa? Ya, waktu adalah uang dan uang. Iya loh, karena kalau kita menyia-nyiakan waktu, kalau misalnya kita nanti sudah bekerja, ya kan, waktu itu nggak menunggu kita, ya kan, tapi kita yang memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Terus kalau memang sudah mengetahui waktu itu apa,
Oke, bagus sekali jawabannya. Ada lagi, anak-anak ibu? Manajemen waktu. Nah, itu pengertian dari manajemen waktu. Kalau manajemen waktu belajar, ada yang tahu? Aisyah. Kok ragu-ragu Aisyah? Boleh Aisyah. Apa Aisyah? Mengatur waktu belajar yang baik. Oke, itu menurut Aisyah ya. Bagus. Ada lagi? Oh, banyak sekali. Oke, Bang. Apa, Bang? Secara efektif. Oke, ada lagi? Ada lagi yang menanggapi? Jadi manajemen waktu belajar itu bagaimana seseorang mengatur waktu dalam belajarnya secara efektif tadi aku bilang ya. Oke, mantap. Nah, ditanya lagi nih, kira-kira waktu itu bisa diulang kembali atau tidak? Enggak. Yakin nggak bisa diulang kembali? Yang berlalu ya udah aku biarin aja berlalu masuk juga. Oke, kalau spion cukup lihat belakang aja ya kan, nggak usah sampai gini kali ya kan? Betul kan? Ya, jadi waktu itu nggak bisa diulang kembali. Nah, jadi kalau misalnya kaitannya dengan belajar apa? Kaitannya? Kalau waktu itu kan nggak bisa diulang. Nah, jadi kaitannya dengan menyia-nyiakan waktu dalam belajar itu bagaimana? Iya Kak. Karena waktu terus berjalan dan berputar, Bu. Jadi kaitannya dengan belajar, kalau ada tugas dari guru dan bertanggung jawab tidak diselesaikan dan tidak dikerjakan, maka akan terjadi masalah, Bu. Oke. Contohnya? Contohnya tuh kayak misalnya nggak buat PR, nggak selesai tugas, terus tuh kalau misalnya kalian udah telat sekolah, pasti jam pertama juga ketinggalan. Nah, pasti, ya kan? Nah, ada yang pernah merasakan? Ada. Lama terkunci di depan pagar, ya kan? Padahal di rumah udah ini kali ya kan? Udah mau cepet-cepet nih, tapi ternyata masih terlambat juga. Otomatis ketika masuk dalam kelas jam pertama juga terlambat. Gimana perasaannya waktu terlambat itu? Kesel, Bu. Kecewa karena apa? Kecewa sama diri sendiri apa sama gurunya? Sama diri sendiri. Kecewanya tuh karena apa? Karena nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Karena nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Oke, itu contoh yang pertama karena terlambat datang ke sekolah, otomatis telat juga masuk dalam jam pertama. Nah, apalagi contoh lainnya? Nggak selesai tugas. Nggak selesai tugas. Nah, itu ngapain aja? Ya kan? Kadang tugas begitu dapat nggak langsung dikerjain, nunda-nunda, ya kan? Nah, Di situ besok main pukul, di situ aja kerjain. nah, di situ mau pukul, di situ mau kerjain. Itu kalau ibu zaman kuliah namanya SKS, sistem kebut semalam. Iya. Jadi di situ mau dikumpul, di situ ibu bergabung mau kerjainnya, jangan ditiru ya. Nah, ibu. Oke, itu contoh-contohnya. Nah, kalau anak-anak ibu menganggap penting tidak kalau kita itu mengatur waktu? Penting. Kenapa? Supaya bisa diterapin. Biar bisa lebih disiplin. Biar bisa Lebih disiplin. lebih disiplin. Apalagi? Apa? Biar bisa apa? Ayo Bu, jawab. Iya. Penting Bu agar semua yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Oke, mantap. Jadi segala sesuatu yang udah kita rencanakan, ya udah kita atur sedemikian rupa bisa tercapai, bisa dikerjakan tuntas, menguapkan hasil. Nah, jadi anak ibu tadi sudah pada berpendapat tentang apa itu manajemen waktu. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Bagaimana dengan manajemen waktu belajar? Nah, manajemen waktu belajar merupakan
suatu kemampuan yang membutuhkan waktu belajar secara efektif. Pekerja kata Bang ya, secara efektif dan efisien sehingga tercapai suatu tujuan. Di sini juga ada manfaatnya nih. Manfaatnya. Nah, manfaat dari manajemen waktu belajar ya dapat mengerjakan tugas berdasarkan skala prioritas. Ada yang tahu skala prioritas? Paham ya? Mungkin baru dengar hari ini ya skala prioritas ya? Iya. Ya. Oke, skala prioritas. Skala prioritas itu merupakan salah satu cara yang anak-anak ibu dapat lakukan untuk menentukan kegiatan mana yang terlebih dahulu atau yang penting dan mendesak yang harus segera dikerjakan. Itu skala prioritas. Nanti lebih dalam ibu lanjutkan selanjutnya ya. Kemudian tugas tidak akan menumpuk dan bertabrakan. Pernah mengalami itu? Di situ mau kumpul, di situ baru mulai. Apalagi kan anak-anak ibu dalam sehari itu bisa sampai berapa mata pelajaran? 4. Nah, kalau masing-masing mata pelajaran yang ada PR, gimana? Pusing kan? Pusing. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu, gimana? Makin pusing kan? Iya. Kemudian apa? Tidak pernah stres. Nah, ini gejalanya tadi. Pusing, stres, galau, bingung. Kadang marah-marah sendiri nggak jelas, iya kan? Padahal salah siapa? Diri. Itulah. Kemudian apa lagi? Hidup semakin produktif dalam pencapaian tujuan dan berprestasi. Iya. Kemudian lebih disiplin. Tadi Ratu bilang gitu juga kan? Nah, dengan kita mengatur waktu kita bisa lebih disiplin, bertanggung jawab dan percaya diri loh. Ya kan? Kalau kita ada siap tugas, percaya diri nggak? Percaya diri. Tapi coba enggak? Kalau bisa ngumpet-ngumpet, terus kalau gurunya udah masuk, dia tak kemana dulu. Ya kan? Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Oke, dan yang terakhir bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Tadi seperti jawaban Padil ya. Nah, jadi kalau kita mampu memanajemen waktu atau mengatur waktu, kita bisa mencapai apa yang sudah kita rencanakan. Kerugiannya juga ada. Nah, menurunnya nilai, prestasi, tanggung jawab, dan juga percaya diri. Semua dirasakan kan sama anak-anak ibu kan? Ya. Seperti ini juga, ini dan ini. Semua pernah dirasakan? Pernah dirasakan. Pengen nggak sih ngerubah atau minimal meminimalisir lah masalah ini terjadi kepada diri anak-anak ibu? Pengen nggak? Pengen. Nah, ada loh caranya. Caranya itu ya dengan skala prioritas, menentukan skala prioritas. Jadi skala prioritas itu dapat meningkatkan manajemen waktu belajar anak-anak ibu. Nah, jadi di sini ada namanya skala prioritas itu itu terbagi 4 bagian ya. Anak-anak itu bisa lihat ada yang namanya kuadran 1, kemudian ada kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Ini lebih jelasnya seperti ini ya. Kuadran 1 itu isinya kegiatan yang penting dan mendesak, yang mana anak-anak ibu nanti memasukkan tugas atau kegiatan yang ingin kalian lakukan atau kerjakan itu yang harus segera ya, itu di bagian kuadran 1. Kemudian di kuadran 2 penting, kemudian penting namun tidak mendesak. Nah, ini kegiatan ini anak-anak ibu ya memasukkan tugas ataupun kegiatan yang anak-anak ibu mau lakukan itu yang dapat kamu cicil
dahulu. Kemudian yang ketiga, kuadran ketiga itu mendesak namun tidak penting. Nah, di sini anak-anak ibu itu menentukan atau menuliskan tugas atau kegiatan yang anak-anak ibu kerjakan itu hanya memiliki waktu luang setelah menyelesaikan pekerjaan yang penting. Nah, jadi kalau ada waktu luang nih, nah, boleh kerjakan. Kemudian kuadran yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Apa isinya? Nah, kebanyakan dari kita sering kali terjebak dan berlama-lama di dalam kegiatan kuadran 4. Artinya seperti main game, main HP, ya, media sosial, bahkan jalan-jalan mungkin. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kuadran keempat. Nah, untuk lebih memahami lagi, ya, ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk membuat proyek, ya. Jadi membuat proyeknya itu ibu mau berkelompok, tapi ini mau ibu rapor-rapor lagi, ya. Jadi ibu mau hitung 1 sampai 4, kemudian yang lain melanjutkan. Siapa yang mendapat angka yang sama, maka itu menjadi satu kelompok. Oke, siap? Ya. Oke, ibu mau mulai dari bagian depan ya. Oke, Dea 1, Dea 1, 1, nah, 3, 1. Fokus abang ya. Oke, 1 sampai 4 ya, Dea. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, Sarah 1, 2, 3. Oke, udah tahu nomornya masing-masing, angkanya. Silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Ayo, silakan. Yang kelompok 1 di sini, ya. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di sini. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya. Sudah bergabung? Kalau sudah bergabung, lihat lagi ke sini, Ibu jelaskan cara membuat proyeknya, ya. Jadi proyeknya itu namanya The Eisenhower Matrix, ya. Proyek ini namanya The Eisenhower Matrix. Ini merupakan salah satu alat, ya, yang kita gunakan untuk dapat menentukan skala prioritas utama yang mendesak, bahkan sampai ke kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak, ya. Jadi ibu ada karton. Sebelumnya kan ibu ada ingatkan kan sama anak ibu untuk bawa ininya, alat bahan seperti kelir, lem, ada origami, ada juga yang bawa. Oke, ibu sudah menyediakan ini karton sama bahan-bahan yang lainnya. Boleh bahannya, boleh dikeluarkan di ininya, di mejanya. Jadi sebelum ibu bagikan kartonnya, ya.
diskusi, baru nanti dilanjutkan dengan membuat the Eisenhower matrix. Ya, jadi ini Ibu bagikan dulu, bagikan tulisnya kelompok 1. Coba diangkat masing-masing tulisnya. Nih sudah dapat. Nah, sekarang waktunya berdiskusi dengan teman, ya, untuk menentukan kegiatan ataupun tugas. Ditulis sebanyak-banyaknya, ya. Pulpen, keluarkan pulpennya masing-masing ya. Yang tidak paham boleh ditanyakan ya, nah Ibu ya. Iya. Ini, yang ini, ya dibedakan. Kalau nggak muat, saking banyak kegiatan boleh dilanjutkan di bisa lainnya. Nanti dulu. Buat. Ya. Ya. Ini. Jadi kalau nggak muat bisa di sebelahnya, ya. Iya. Memang dua. Jadi kalau misalnya nggak cukup, di sini. Aman? Ini belum dulu nanti ya. Buat tulisnya dulu ya. Buat kegiatannya dulu. Yang pertama. Jadi yang tidak tahu boleh ditanyakan ya. Kegiatannya itu kalian tuliskan yang menurut kalian dengan kuadran yang 4 tadi itu ya. Penting, mendesak, kemudian ada penting tidak mendesak, kemudian ada tidak penting tidak mendesak, dan yang terakhir ada mendesak namun tidak penting ya. Iya. Boleh buat nama kelompoknya. Kalau mau kreatif nggak kelompok 1, 2, 3, 4 boleh menamai kelompoknya masing-masing.
Oh, main apa? HP. Main HP secukupnya ya. Kira-kira kalau main HP secukupnya itu dia masuk ke mana? Ya, bagian kuadran mana? Coba dilihat lagi kuadran mana? Kenapa? Karena itu kan hanya selingan ya, berarti ya. Oke. Apa ini bagaimana? Bertanya kelompok ini? Kalian tidur malam kalau sebagai siswa. Coba nih untuk yang lain juga. Kalau tidur malam itu kalian sebagai siswa idealnya itu jam berapa? 9. Paling lama tidur malam jam berapa? Jam 11. Ada yang 11, ada yang 10. Yang ideal jam berapa? Yang di belakangnya atau ikut nih edukasi. Idealnya sebagai siswa itu dari jam 10 itu lebih bagus sudah tidur. Jadi bangun tidurnya itu juga lebih ya kan, lebih fresh, lebih enak. Karena kan kita subuh bangun, ada nggak di sini yang siap subuh tidur lagi? Nah, kira-kira kalau tidur siap subuh, bangun paginya itu jam berapa lagi? Setelah 8. Jam 6:30. Nanti mandinya gimana? Mandi kamu cuci mukanya. Nggak gosok gigi? Gosok kamu. Kirain mau cepat nggak gosok gigi? Makasih ya. Oke, Ibu, posternya karton. Nah, karton ini Ibu bagikan setelah anak-anak Ibu sudah membuat tulis. Sudah selesai tulisnya? Ya. Sudah Ibu bagikan. Ibu bagikan kartonnya. Satu kelompok satu.
Jadi balik lakukannya. Biar nggak nampak. Pakai HP aja. Udah ya, Ibu. Hah? Iya, ada dulu. Ya. Ya, Ibu mau ini lagi nih. Ada anak-anak ibu semua udah dapat ininya, kartonnya. Jadi to-do list tadi yang sudah dibuat, semua kegiatan-kegiatan yang sudah di-list tadi, coba ibu mau lihat contoh kelompok 4. Oke, semua udah pada buat seperti ini? To-do listnya? Kelompok 1 udah? Oke, kalau sudah lanjutkan ke karton dengan membuat the Eisenhower matrix dengan menggunakan 4 kuadran yang ada di depan, ya. Jadi anak-anak ibu berdiskusi kembali menentukan dari kegiatan ini semua ini, ya, mana bagian yang paling penting, paling mendesak, kemudian penting namun tidak mendesak, kemudian mendesak namun tidak penting, dan yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak, ya. Ya. Semua ada lem? Kelompok mana yang nggak ada lem? Ini juga udah print nih. Yang berkaitan gambar-gambar yang mau kalian buat. Ya, tingkat. Ini ada yang Ibu ada juga bawa kalian nih yang nggak ada. Yang nggak ada link, kelompok mana? Ada semua? Ini nggak ada ya? Oh, ada link? Kelompok ini ada link? Nah, ini boleh anak ibu ikut. Thank you. Ya sayang, langsung ke ini yang pinggiran itu. Ini apa yang penting? Nih, ini kan kelompok ini
kita buat pokok. Iya. Dibuat yang penting tuh langsung ditulis ya gambarnya itu ya. Ya pakai mana dulu Nana? Kalian apa yang ini? Ada kendala? Aman-aman aja nih. Berantem dulu nih, satu lagi. Ini siapa nih? Terniat. Ini punya siapa nih? Lupa ibu. Siapa nih? Oh, kelompok satu. Gimana kelompok satu? Ini berarti ya. Ada yang lihat, kan setelah sampaikan ada apa tuh kegiatannya ya kan? Coba cari ada yang lain, ini ada yang lain. Ibu ada sendiri. Iya ada. Ibu ada speaker. Dari sebelah yang penting bisa dibaca nggak? Yang penting bisa dibaca dan maknanya itu yang penting. Itu di bawah kursi dia apa tuh? Penting nggak itu atau tidak mendesak?
Oke, sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Saya kata sebentar, ya kan? Oke, yang sudah kelompok mana? Kelompok 1 bagaimana? Ya,
Boleh maju ke depan biar nampak semuanya kan. Ayo sini. Oke, bacain Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reason for metric. Pertama, penting dan mendesak. Pertama, PS pelajaran IPS. Kedua, praktek pelajaran seni budaya. Tiga, belajar untuk ulangan. Hidup. 4, ibadah. 5, tidur malam paling telat jam 21. 6, belajar di rumah paling lama 3 jam. 7, persiapan tugas, buku dan alat tulis setiap malam. Kedua, penting tapi tidak mendesak. Pertama, latihan pramuka. 2, piknik bersama keluarga. 3, olahraga. 4, siap sholat subuh, jangan tidur lagi. 5, belajar untuk ujian semester. 3, mendesak tapi tidak penting. Pertama, chat di grup. 2, update media sosial. 3, terima telepon. 4, tidak penting dan tidak mendesak. Pertama, nonton TV. Kedua, nonton YouTube, TikTok, Instagram. 3, duduk di kafe. 4, jalan-jalan. 5, main game. 6, tidur berlebihan. 7, main gadget berlebihan. 8, pacaran. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacaran termasuk mana, Bang? Tidak penting dan tidak mendesak. Kuadran ke? Setuju semuanya? Setuju. Oke. Anak-anak ibu kan sudah membuat proyek, juga sudah menyampaikan hasil dari proyeknya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, ya, dari hasil kegiatan dinamika kelompok barusan yang sudah kalian lakukan, gimana nih perasaannya? Senang tidak? Terus kalau kegiatan ini yang sudah anak-anak ibu lakukan kira-kira membantu nggak untuk mempermudah dalam meningkatkan manajemen waktu dalam belajar anak-anak ibu? Oke, Hafiz? Bantu Bu, karena kita jadi tahu kegiatan yang penting atau tidak penting. Jadi tidak membuang waktu sia-sia untuk hal yang tidak berguna dan lebih memanfaatkan waktu belajar menjadi lebih baik. Berarti intinya lebih memilah-milah waktu ya dengan sudah berdiskusi dengan kelompok, mampu memilah-milah waktu sesuai dengan sesuai dengan kuadran yang sudah ditentukan. Oke. Kemudian yang ketiga nih, bagaimana nih cara anak-anak ibu menentukan skala prioritas dalam meningkatkan manajemen belajar. Nah, gimana caranya? Bersama teman kelompoknya gimana cara menentukannya? Ada tahu? Gimana cara anak-anak itu menentukan ini tadi? Dengan melihat apa? Berdiskusi dengan menentukan apa? Kegiatan, tugas ya? Yang kalian tentukan ini. Nah, kan kalian sudah menentukan nih. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana cara anak ibu menentukannya? Bagaimana cara anak ibu menentukan skala prioritas dalam meningkatkan manajemen belajar? Gimana caranya? Berdiskusi, kemudian memilah ya, memilih kegiatan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian apa lagi? Oke, ada lagi. Selanjutnya, kira-kira nih setelah anak-anak itu sudah melakukan kegiatan kelompok ini, berdinamika kelompok ini, pengalaman apa yang anak ibu dapatkan? Kapan? bahwa waktu belajar itu lebih penting dengan skala prioritas menjadi pemilihan kegiatan atau tugas utama
Waktu adalah hidup yang tidak dapat diubah dan diganti. Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan hidup. Apalagi menyia-nyiakan waktu saja sama halnya menyia-nyiakan masa depan. Sangat mengapresiasi ya keikutsertaan kalian dalam mengikuti kegiatan layanan hari ini. Kalau kita buat lagi